Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khair Fadli Siregar dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu konsep bioteknologi. Bioteknologi sendiri adalah pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dibagi dalam beberapa era. Era generasi pertama, bioteknologi masih dengan cara tradisional atau monokloa. Contoh dari bioteknologi generasi pertama, pengawet makanan. Generasi kedua, bioteknologi masih dalam keadaan tidak steril. Contoh dari produksi generasi kedua yaitu produksi bahan kimia, aseton, asam sitrat, pengelolaan limbah, dan pembuatan kompos. Pada era generasi ketiga, bioteknologi sudah dalam kondisi steril. Contohnya, produksi antibiotik dan hormon. Pada era generasi baru, bioteknologi baru. Contoh dari generasi baru atau bioteknologi baru itu sendiri, produksi insulin, interferon, dan antibodi monoklonal. Bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional, bioteknologi yang memakai makhluk hidup secara langsung tanpa dasar prinsip ilmiah, berdasarkan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak diproduksi secara massal. Bioteknologi modern, bioteknologi yang memakai makhluk hidup dan komponennya, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, dan merupakan hasil dari pengkajian berbagai disiplin ilmu secara mendalam dan diproduksi secara. Prinsip yang digunakan dalam bioteknologi meliputi yang pertama, agen biologis dari mikroorganisme, enzim, sel tumbuhan, dan sel hewan. Yang kedua, pendayagunaan secara teknologis dan industrial. Yang ketiga, produk dan jasa yang diperoleh. Teknik-teknik dalam bioteknologi yaitu fermentasi, analisis genetik, seleksi dan pemuliaan, analisis DNA, kultur in vitro, rekayasa genetika, dan DNA rekombinasi. Bidang bioteknologi dibagi lagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang pangan. Bidang pangan dibagi menjadi dua, bidang fermentasi dan bidang protein sel tunggal. Bidang fermentasi memanfaatkan mikroorganisme. Contoh dari bidang fermentasi itu, tempe menggunakan mikroorganisme Rhizopus oryzae, roti menggunakan Saccharomyces cerevisiae, keju menggunakan Penicillium camemberti, yogurt menggunakan Lactobacillus bulgarius, Streptococcus, dan Thermophilus. Mentega menggunakan Leuconostoc crimoris, kecap menggunakan Aspergillus wenti, atau koko menggunakan Actobacter sillinum, tape menggunakan Saccharomyces cerevisiae, dan cuka menggunakan Actobacter aceti. Protein sel tunggal. Protein sel tunggal adalah makanan berkadar protein tinggi, berasal dari mikroorganisme. Contohnya mikoprotein dan Picosarium. Substratnya tepung berasal dari substratnya tepung, gandum, dan ketan. Contoh lain adalah spirulina dan korea. Kelebihan SCP atau single cell protein adalah kadar protein yang lebih tinggi dari protein kedelai dan atau hewan dan periode pertumbuhannya yang cepat. Yang kedua dari bidang kedokteran. Yang pertama, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon-klon sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma atau hasil fusi dua sel berbeda, penghasil sel limpa dan sel meloma yang dikultur. Bertindak sebagai antigen yang akan menghasilkan antibodi adalah limpa, antara lain berfungsi dalam diagnosis penyakit dan kehamilan. Yang kedua, terapi gen. Terapi gen adalah pengobatan penyakit atau kelainan genetik dengan menyisipkan gen normal ke dalam sel target. Bidang farmasi. Bidang farmasi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, enzim. Enzim itu dibagi lagi menjadi dua, enzim amilase dan enzim protease. Enzim amilase digunakan dalam produksi sirup kanji, glukosa. Glukosa isomerase digunakan untuk mengubah amidum menjadi fruktosa. Fruktosa digunakan sebagai pemanis makanan menggantikan sukrosa. Mikroba yang digunakan adalah Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, dan Bacillus subtilis.
Bacillus subtilis. Sedangkan enzim protease digunakan antara lain dalam produksi roti dan bir. Protease proteodik berfungsi sebagai pelunak daging dan campuran deterjen untuk menghilangkan noda protein. Mikroba yang digunakan adalah Aspergillus oryzae dan Bacillus subtilis. Yang kedua ada antibiotik. Dipelopori oleh Alexander Fleming dengan TBC foneman penicillin dari Penicillium notatum. Penicillium kerogenum merubah penicillium sudah ada. Dilakukan dengan mutasi secara iridasi ultraviolet dan sinar X. Beberapa contoh lain seperti Cephalosporin menjadi penicillin N, Cephalosporin menjadi Cephalosporin C, Streptomyces menjadi Streptomycin untuk pengobatan TBC. Yang keempat, di bidang pertambangan, Thiobacillus peroksidan berperan memisahkan logam dari bijinya atau kotoran sehingga dapat mendapatkan logam yang berkualitas tinggi. Sebagai proses pada tembaga atau nama kimianya Cu, Thiobacillus peroksidan bersifat komoditrof. Aktivitasnya seperti yang saudara pada PPT saya, itu reaksi CuFeS2 ditambah 2Fe2 dalam kurung SO4 3 ditambah 2H2O ditambah 3O2 CuSO4 ditambah 5 FeSO4 ditambah 2 H2SO4 ditambah energi. Aktivitas yang terjadi CuSO4 ditambah 2Fe plus ditambah H2SO4 plus energi 2FeSO4 ditambah Cu2 plus tambah 2H plus. Yang kelima, dari bidang pengelolaan limbah. Pencemaran oleh minyak diatasi dengan Pseudomonas. Strain Pseudomonas mengonsumsi hidrokarbon. Rekayasa genetik membentuk bakteri super yang mengandung 4 jenis plasmid pembawa gen untuk konsumsi hidrokarbon. Limbah organik dapat diuraikan oleh bakteri aerob atau anaerob. Yang keenam, bidang pertanian. Dalam membatasi pemakaian pestisida, dilakukan upaya pemberantasan hama secara biologi, antara lain penggunaan musuh alami dan menciptakan tanaman resisten hama. Bakteri yang digunakan yang pertama Bacillus thuringiensis. Bakteri yang menghasilkan toksin terhadap larva serangga. Transplantasi gen penghasil toksin pada tanaman dapat menghasilkan tanaman yang bersifat resisten hama. Kristal atau racun BT diolah menjadi bentuk yang dapat disemprotkan ke tanaman, maka racun akan merusak saluran pencernaan serangga. Bakteri yang digunakan yang kedua, Baculovirus sp. Virus disemprotkan ke tanaman. Bila termakan serangga akan mati dan sebelumnya menyebarkan virus melalui perkawinan. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan upaya untuk mengubah sifat makhluk hidup dengan mengubah materi genetik yang ada di dalam selnya untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetik dapat dilakukan melalui persilangan mutasi, transplantasi inti, fusi sel, rekombinasi, menambah, mengurangi atau menggabungkan DNA yang berbeda. Hasil rekayasa genetika disebut dengan DNA rekombinan. Hibridoma adalah fusi sel pada organisme tingkat tinggi yang bertujuan untuk mendapatkan gabungan sifat dari kedua sel induk. Contoh, fusi sel manusia dan tikus dapat menghasilkan antibodi untuk pengobatan kanker. Fusi sel tomat dan kentang menghasilkan tanaman baru, yaitu potato tomato yang berbuah tomat dan berubi kentang. Dampak bioteknologi. Bioteknologi memiliki dua dampak, yang pertama positif dan negatif. Dampak positif dari bioteknologi yaitu yang pertama peningkatan produksi pangan, yang kedua peningkatan kesehatan, yang ketiga penyedia bahan bakar alternatif. Sedangkan dampak negatifnya etika atau moral, karena menyisipkan gen antar makhluk hidup itu bertentangan dengan nilai moral, budaya, dan melanggar hukum. Dampak
negatif dari sosial ekonomi menimbulkan kesenjangan antara negara atau perusahaan yang memanfaatkan bioteknologi dan yang belum memanfaatkan bioteknologi. Dampak negatif terhadap kesehatan. Kematian akibat penggunaan insulin. Sapi yang ditusuk hormon BGH mengandung bahan kimia yang berbahaya. Dampak negatif terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik ke alam dapat mengganggu keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Teman-teman, demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama datang dari Peter, kelompok 3. Contoh bioteknologi pengelolaan limbah. Yang kedua, pertanyaan dari Dwi. Apakah roti produk bioteknologi dari Indonesia atau bukan? Baik, izin saya akan menjawab pertanyaan dari Peter. Contoh bioteknologi pengelolaan limbah adalah sebagai pemisahan logam dari bijinya atau kotoran sehingga mendapatkan logam yang berkualitas. Bioteknologi pengelolaan limbah menggunakan Thiobacillus peroxidan. Pertanyaan dari Dwi tadi, apakah roti produk Indonesia atau bukan? Tidak, roti yang merupakan fermentasi dari ragi pertama kali ditemukan di Mesir. Sekian, terima kasih. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.